Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Madi Citra Adelia dengan NIM akhir 026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Putu Gede Diatmike, SE AKMSI. Materi kali ini berjudul Akuntansi Keuangan Dana Desa. Latar belakang. Akuntansi merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kinerja dari suatu instansi atau organisasi. Akuntansi sektor publik menjadi mekanisme dalam teknik serta analisis akuntansi yang digunakan pada pengelolaan dana masyarakat yang terdapat pada lembaga-lembaga negara dan departemen yang berada di bawahnya, BUMD, BUMN, LSM, yayasan-yayasan sosial, serta dana-dana proyek, kerja sama baik sektor publik maupun swasta. Desa sebagai pemerintahan yang bersentuhan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Dewasa ini, tuntutan akuntabilitas tidak hanya pada pemerintahan pusat maupun daerah saja, tetapi pemerintah desa juga memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Desa, pembangunan negara difokuskan pada pembangunan kesejahteraan desa. Selain tuntutan akuntabilitas, kepala desa juga harus mampu mengimplementasikan segala kegiatan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang yang saya paparkan, adapun rumusan masalah yang didapat, yang pertama, apa pengertian desa, yang kedua, apa pengertian akuntansi, yang ketiga, bagaimana pengelolaan keuangan desa, yang keempat, apa tujuan laporan keuangan desa, yang kelima, apa saja asas-asas pengelolaan keuangan desa, yang keenam, bagaimana struktur organisasi pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, adapun tujuan yang bisa saya sampaikan, yang pertama, untuk mengetahui pengertian desa, untuk mengetahui pengertian akuntansi, untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan desa, untuk mengetahui tujuan laporan keuangan desa, untuk mengetahui apa saja asas-asas pengelolaan keuangan desa, yang keenam, untuk mengetahui bagaimana struktur organisasi pengelolaan dana desa. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Paul, memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. 3 ciri-ciri menurut Paul. Yang pertama, mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antara ribuan jiwa. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, cara berusaha adalah agraris yang paling umum, yang sangat dipengaruhi alam, sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan. Beberapa kewenangan dari sebuah desa. Yang pertama, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal-usul desa. Yang kedua, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten maupun kota. Yang ketiga, menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. Yang keempat, urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa. Pembahasan berikutnya yaitu pengertian akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan
penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Menurut Halim dan Kusufi pada tahun 2012, tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah yang pertama bertanggung jawab, memberikan informasi keuangan yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Yang kedua, manajerial. Pemerintahan juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, serta penilaian kerja pemerintahan. Yang ketiga, pengawasan, yaitu akuntansi pemerintah juga harus memungkinkan terselenggarakannya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Pembahasan dalam kajian implementasi akuntansi keuangan desa terkait erat dengan sistem akuntansi keuangan desa yang merupakan alat atau tools untuk menyajikan laporan keuangan pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usulan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBD desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APB desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang pertama, penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintahan akan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, sedangkan penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintahan akan didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan desa adalah untuk menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintahan desa yang bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi kebijakan atau keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa depan. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan desa berada pada kepala desa. Komponen laporan keuangan pemerintahan desa terdiri atas laporan realisasi anggaran desa yang meliputi kegiatan keuangan pemerintah desa dibatasi dengan anggaran yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana yang diperoleh. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memuat anggaran dan realisasi selama periode pelaporan. Asas-asas pengelolaan keuangan desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu yang pertama, transparan. Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Yang kedua, akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan melaksanakan kebijakan yang dipercayakan kepada rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, partisipatif, yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan mengikuti sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Yang keempat, tertib dan disiplin. Anggaran, yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Adapun struktur organisasi pengelolaan dana desa, yang pertama itu kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Adapun kewenangan kepala desa, yang pertama menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB desa, yang kedua menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, yang ketiga menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, yang keempat menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB desa, yang kelima melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB desa. Adapun struktur yang berikutnya itu sekretaris desa.
yaitu selaku koordinator untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Adapun tugasnya yang pertama, menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB desa. Yang kedua, menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB desa, perubahan APB desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB desa. Yang keempat, menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa. Yang kelima, melakukan verifikasi terhadap RAB dan bukti-bukti penerimaan serta pengeluaran APB desa. Adapun kepala seksi. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PT PKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas yang pertama menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan dan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APB desa. Yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Yang keempat, mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Yang kelima, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Adapun bendahara desa merupakan salah satu unsur juga dari PT PKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan yang memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Adapun tugas yang dijalaninya yaitu yang pertama menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar. Yang kedua, memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Yang ketiga, melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Yang keempat, mempertanggungjawabkan uang sesuai kegiatan melalui laporan pertanggungjawaban. Baik, kita beranjak kepada penutup, di mana akuntansi sektor publik menjadi mekanisme dalam teknik serta analisis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan dana masyarakat yang terdapat pada lembaga-lembaga negara dan departemen yang berada di bawahnya seperti BUMD, BUMN, LSM, yayasan-yayasan sosial, serta dana-dana proyek kerja, sama baik sektor publik maupun swasta. Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya prinsip stewardship atau accountability dengan baik pula. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APB desa, sedangkan penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBD desa juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sekian materi yang saya bisa paparkan pada kali ini. Saya tutup dengan panganjali umat. Om Santi 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 Om.